Oke, nih kita coba sedikit melihat ya, kans kita nanti mungkin pada saat kita melawan Irak nih, Bang Eli Idris. Sintayong dengan skuad yang tersisa lah bisa dikatakan seperti itu, karena kan ada kartu merah, Ya. ya kan, akumulasi kartu kuning juga. Gimana Bang Eli ngeliatnya? Iya, ini kan pertandingan yang sangat menentukan juga ya kan buat Indonesia masuk ke tiga. Tentunya Sintayong harus evaluasi. Evaluasi tim, kemudian evaluasi lawan. Evaluasi tim ya? Iya, kemudian evaluasi lawan. Bukan Sintayong dievaluasi, bukan? Evaluasi lawan. Nah, karena ini kan kita butuh ya kan tiga untuk sana. Tentunya apa yang akan dimainkan terus Sintayong sudah tahu. Ya, kemudian pemain yang diturunin pun dia sudah tahu. Kemudian apa yang Irak bermain tentunya dia sudah tahu semua. Iya. Jadi kita kembali lagi kepada tim, kepada pemain, ya kan. Kayak ini kan Sintayong kan dia hanya evaluasi. Tapi nanti di lapangan itu pemain yang melakukan yang kerja seperti itu. Jadi udah nanti ditugaskan. Dia yang mengimplementasikan keinginan atau arahan lah begitu betul, ya. Arahan seperti apa ya kan bermainnya. Karena memang Tapi nanti pembahasan juga termasuk strateginya juga untuk menghadapi Irak. Betul. Iya. Betul, makanya itu nanti ada evaluasi sama timnya. Ya kan? Maka kekurangan timnya Irak ini yang mungkin mereka evaluasi. Apa sih kekuatan dari Irak sendiri dari segi permainan passing cepatnya atau dari kekuatan timnya atau bagaimana kalau misalnya? Iya, kalau Irak tadi malam lihat main di Jepang walaupun dia kalah. Ya kan, dia kalah Jepang tapi mereka bermain secara tim, secara individu, ya kan, secara unit jalan timnya. Kalau gol tadi malam yang saya lihat golnya itu memang sedikit kesalahan berdiri pemain Iraknya. Pemain Iraknya. Ya, bermain dengan 4 pemain 4 sejajar itu berdirinya itu yang sedikit salah. 2 gol itu salah berdirinya. Tapi secara tim mereka jalan, timnya itu jalan. Walaupun mereka nggak bisa menciptakan gol. Nah itu yang dimanfaatkan oleh Jepang. Nanti akan seperti itu. Terbaca sama Jepang. Mungkin Sintayong akan, ini pun instruksinya seperti itu. Bahwa ini loh Irak bermain seperti ini, kita harus timnya Indonesia bermain seperti ini. Kalau kita ada nomor telepon mungkin kita telepon sekarang kali Mas Budi ya. Sintayong nih ya. Nah, namanya kan kita kan bantu ya. Iya, kita selain doa kan gitu ya. Kan ibaratnya. Gimana menghadapi Irak Mas Budi? Catatan Anda. Menghadapi Irak ini lawan Indonesia ini adalah 2 tim terluka nih. Untuk perebutan tempat ketiga sama-sama kalah. Walaupun memang Irak pernah menjadi juara tapi 2013. Tapi tetap mereka menjadi salah satu tim yang diperhitungkan untuk menjadi kandidat juara tadinya. Cuma karena udah kalah lawan Jepang, melihat level bermain Jepang, saya rasa kayaknya Jepang sudah pasti untuk mengunci juara Piala Asia U23 ini. Walaupun Uzbekistan oke, tapi semalam impresif sekali mainnya Jepang. Nah, melawan Irak, memang lagi-lagi kita tidak diunggulkan dari sisi skuad. Rizky Ridho, sang kapten di belakang, itu yang tadi saya bilang, hilang. Ada Komang, ada Ferrari, tapi nggak ada simbol kepemimpinan. Who the next captain? Arhan kemarin menggantikan kapten dari Rizky Ridho karena udah menitnya mungkin terlalu pendek jadi tidak memberikan implikasi apapun. Jadi leadership di lapangan ini akan menjadi penting untuk melawan Irak. Karena Irak juga pasti punya motivasi untuk lolos ke Olimpiade. Ini sekaligus untuk mengukur pada tanggal 6 Juni nanti lanjutan PPD Indonesia melawan Irak. Di tanah air. Gap kualitas kita mungkin akan bisa kelihatan itu dalam pertandingan tanggal 2 nanti. Nah, kalau Mas Budi melihatnya strategi kira-kira apa yang digunakan Sintayong dengan pemain yang ada saat ini gitu, yang tersisa saat ini? Mungkin akan sedikit kesulitan ya. Kemarin kan STY juga sempat optimis bisa mengalahkan Uzbekistan. Dia bilang katanya saya nggak pernah ada catatan kalah lawan Uzbekistan. Tapi ternyata pertandingan semalam merubah segalanya. Hingga melawan Irak nanti, kalaupun STY punya taktik untuk bisa melawan atau meredam serangan Irak, problemnya adalah satu, mental pemain ini bisa recover dengan cepat atau enggak. Ini karena mental sangat-sangat dalam begitu ya. Karena ini kan fluktuatif nih, jarak antara pertandingan selanjutnya ini tanggal 2 Mei, hari Kamis kita udah main lagi. Lalu fisik tentu menjadi problem juga, bisa segera recover atau enggak. Tapi kalau yang mentalnya dulu nih harus dibenahi. Apakah masih punya keinginan atau dorongan untuk bisa menatap Olimpiade Paris dengan jalan yang singkat ini, atau mau memilih jalan yang lebih sulit untuk babak playoff melawan wakil
Afrika. Mendingan sih sulitnya nanti pas di Olimpiade sih kalau saya Betul. sih. Iya kan? Betul. Ini kalau misalnya kita menang aja di juara 3 bareng sama Argentina, Maroko, Ukraina. Di Olimpiade gitu loh. Olimpiade. Nggak ada itu tantangan tuh nggak ada yang turun kata Bang Nik tadi itu nggak ada. Tantangan kita lawan Argentina kan gengsi lah ya. Di CV kan keren itu nanti itu kan begitu. Sintayong catatan Anda? Sintayong, catatan saya, ya dia sudah bekerja dengan sangat baik dalam event Piala Asia U23 ini. Terlepas hasilnya melawan Uzbek, ya memang kita harus akui Uzbek ini bukan lawan yang gampang. Oke. Dalam sampai babak semifinal tidak pernah kegolan, clean sheet. 14 gol produktivitas. Iya. Ini catatan impresif yang nggak bisa kita bilang tim kita lemah. Jadi daripada kita menghujat tim kita, tim Indonesia, kita harus angkat topi kepada Uzbekistan yang memang sudah mempersiapkan sepak bolanya dalam waktu kurun 30 tahun ke belakang. Ini hasilnya yang sekarang mereka rasakan. Sementara Indonesia baru mau memulai project generation emas di sepak bola kita. Ya artinya Ini jawaban top. kenapa tuh? Itu jawabannya top. Jadi saya salut nih sama Budi nih. Jawabannya top bener ya, emang harus begitu. Memang seperti itu ya? Iya. Kan ngapain kita terus kita marah-marahin tim kita. Kita ini siapa Marahin marah-marahin? pelatih juga gitu. Kan lupa loh, ini 62 tahun. Nah. Kalau orang bilang ini pertama kali kita bebas, enggak, kita pernah jadi juara. Tahun 1962 kita juara bersama dengan Birma waktu itu, sekarang Ya, Myanmar. betul. Dan 62 tahun kemudian baru kita masuk lagi semifinal. Gitu loh. Oke. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Investasi yang Oke, panjang. investasi yang Betul. panjang luar biasa Dan kita ya. head to head sama Irak, kita 12 kali main, cuma 2 kali menang. 2 kali seri, sisanya Irak menang. Ya. Gitu, dan terakhir itu tahun yang kita kalah 5-1 yang senior kemarin kan. Iya. Nah, jadi ini saya kira, tapi Oke. Korea kita 58 kali ketemu Korea, Ah. 7 kali kita menang termasuk yang kemarin. 8 Iya. kali draw, sisanya kita kalah. Kita pernah kalah 7-0, 6-0, 5-0, 4-0 paling sering gitu loh. Nah kemarin bisa gitu. Jadi Iya. saya kira nggak ada yang nggak Gak ada yang nggak bisa lah ya. Bisa, nggak ada yang nggak Bisa. mungkin. nggak ada yang nggak Iya. mungkin lah. Semoga Sintayong juga masih tetap pede ya Mas Budi ya. Amin. Oke, bisa membangkitkan kepercayaan diri juga para tim skuad Garuda gitu ya. Kita tanya juga ke Mas Pidi. Mas Pidi, kira-kira bagaimana nih, apa informasi menurut Mas Pidi sendiri nanti kans lah ya dari Iya. skuad Garuda ini bisa bangkit. Apa yang mau dibawa ke stadion? Reok Iya. gitu mungkin dibawa ke stadion. Supaya bangkit gitu semangatnya skuad Garuda nanti untuk menghadapi Irak. Ya, kita sih seperti biasa ya, kita pagi ini akan mulai lagi untuk melakukan blocking tiket. Terus juga akan mulai dengan persiapan-persiapan seperti biasa untuk memasuki banners, bendera, dan musical instrumen ke dalam stadium seperti drum ya. Tentunya juga kita berharap so far kita komunikasi, yang penting kan penonton hadir di lapangan gitu, support gitu. Nah itu kan kita perlu tiket gitu. Makanya kita mencoba untuk memblocking tiket sebanyak mungkin melalui tiketing panitia. Itu. Untuk Mungkin yang lainnya tolak berjamaah sebelumnya 8.900 orang di depan stadion mungkin begitu loh. sepertinya mereka sudah membatasi agar bisa dibagi juga dengan supporter Irak atau juga bisa dijual online langsung gitu. Jadi memang saat ini kita mendapat yang terbatas ya dibandingkan untuk blocking tiket semifinal kemarin seperti itu. Oke, baik. Tapi Tetap semangat. idenya Mas Rivi oke juga tuh ya. Iya, Ide Rivi. Jadi doa menembus langit. Enggak, soalnya gitu kan yang viral itu kan di tanah air yang kita lihat kan mereka berjamaah sholat di bawah pohon ya kan di depan stadion. Nah coba kalau 9.100 atau 8.900 itu semua sholat ya Bang Nik ya, gitu kan mungkin getar juga tuh stadion Bang Nik gitu loh ibaratnya. Terima kasih buat Mas Vidi. Terima kasih Mas Tetap Vidi. semangat, sampaikan salam buat ribuan supporter kita di sana. Bang Nik terima kasih Terima sudah kasih, hadir. Bang. Atas juga catatan Bang Nik, Bang Nik terima juga. kasih. Mas Budi terima Mas kasih. Budi, terima kasih. Atas Bang Eli analisanya juga Bang terima Eli kasih. sehat selalu juga untuk Anda Bang.